Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, Agak buruk, Bu. Gak punya paket, Bu. Agak buruk, gak punya paket. semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat. Ya, semua dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia semuanya. Bagi yang paketnya kurang, tidak usah menampilkan video. Oke. Matikan videonya kalau paketnya habis. Oke. Ya, tetap anak-anak, bagi yang paketnya pakai wifi boleh ya, pakai wifi kan tidak pakai paket. Ya, Bu. Biar ada kelihatan wajahnya beberapa anak. Yang bisa buka ini, kalau ada yang bisa buka wajah sedikit boleh nih. Ya, Bu. Anak-anak, sesuai yang Ibu sampaikan, Ibu sudah menugaskan anak-anak ya terkait materi yang akan disampaikan. Nah, anak-anak, semua sudah menjaga ini ya, menjalankan protokol kesehatan dengan baik ya, tetap isolasi supaya semuanya dalam keadaan sehat, selalu memakai masker kalau keluar, bawa hand sanitizer. Kemudian juga selalu mencuci tangan, rajin-rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan yang lain. Yes. Makan makanan yang sehat. Sudah, Bu. Ya, harus supaya sehat semuanya. Anak-anak sudah kelas 6, sebentar lagi anak-anak sudah akan menjadi SMP. Nah, sekarang Ibu sudah menyampaikan materi yang akan Ibu berikan. Sekarang Ibu mulai dari bagikan screen dulu. Ibu akan bagikan screen. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Halo, Dik. Apa kabar? Mohon anak-anak, mohon jangan ribut nak ya. Tolong tertib seperti yang Ibu sampaikan di WA. Mohon tertib ya. Nah, ini sekarang Ibu akan menyampaikan materi mengenai apa, anak? Ya, Tatwa Masi. Ibu akan memberikan materi mengenai Tatwa Masi. Nah, sebelum kita mulai materi dengan dalam Tatwa Masi, anak-anak nanti untuk kehadiran dapat Ibu lihat dari foto anak-anak mengerjakan tugas dan dari tugas-tugas anak-anak. Itu Ibu sudah menandakan kehadiran bagi Ibu. Tolong suaranya tertib nih. Nah, kemudian sebelum kita mulai belajar, kita mari berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon semuanya, nanti Ibu yang mimpin doa, mohon Ibu yang mimpin doa. Mohon semuanya tangan ada di dada. Tangan ada di dada. Om Swastiastu. Om Saraswati. Om Saraswati Jaya Ya Nama Om Sati. Anak-anak, sekarang kita tepuk PPK lagi ya. Setelah kita berdoa, kita tepuk PPK. Biasa kita untuk menanamkan sikap nasionalisme. Karena di dalam tepuk PPK ada unsur-unsur nasionalisme yang akan meningkatkan rasa kecintaan anak-anak terhadap negara kita. Ayo, mari kita tepuk PPK nih. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kita ini ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sikapnya yang baik sikapnya yang baik. Sikap harus baik.
sikapnya harus baik. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, mari kita ini menyanyikan lagu Indonesia Garuda Pancasila. Mohon tenang. Si Wika mana Wika? Woi, Gus, Frank. Woi, Frank, Mohon woi. tenang, nak. Mohon tenang, lagu kebangsaan nih. Tenang. Nah, harus Sedia berkorban. semua rakyat adil ayo maju Sudah. Nah, kembali lagi. Kita sudah menyanyikan lagu. Nah, sudah. Sekarang kita pelajari tujuannya. Nah, tujuan hari ini, tujuan Ibu untuk memberi pembelajaran seperti ini kepada anak-anak adalah tujuannya yang pertama, kita supaya bisa membiasakan diri untuk mengucapkan salam agama Hindu seperti tadi kita sudah berdoa, itu salah satu bentuk salam agama Hindu, okay? Dan mampu mengucapkan Dainika Upasana. Dainika Upasana itu adalah doa sehari-hari yang kita gunakan. Kemudian kenapa kita mempelajari materi ini? Supaya anak-anak terbiasa bersikap toleransi, memiliki rasa toleransi, rasa kasih kepada keluarga, lingkungan dengan cara menyayangi ciptaan dari Sang Yang Widi. Ahimsa artinya tidak menyakiti, semua bentuk ciptaan Sang Yang Widi tidak disakiti. Kemudian tujuan Ibu mengadakan pembelajaran ini juga adalah agar anak-anak memahami konsep ajaran Tatuam Asi dan mampu menerapkan ajaran Tatuam Asi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak akan tahu betapa besarnya pentingnya ajaran Tatuam Asi. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, ajaran Tatuam Asi itu adalah apa anak-anak? Materinya menyangkut dengan apa? Jika dikaitkan dengan 3 kerangka dasar agama. Masuk di mana dia? filsafat. Sebentar, Bu. Filsafat agama yang mengajarkan tentang susila atau etika. Ini 2 konsep masuk dia ya. Filsafat agama yang mengajarkan tentang susila atau etika tentang ajaran agama. Oke. Nah, sekarang Ibu ajak anak-anak menyimak video sebentar. Mari kita menyimak video. Videonya sebentar saja, nggih. Mohon tenang, nggih. Didengarkan dan disimak. Burung berbicara ciptaan Tuhan, pohon-pohon di hutan ciptaan Tuhan, ikan-ikan di lautan ciptaan Tuhan, bintang-bintang ciptaan ciptaan Tuhan. Aku juga ciptaan Tuhan, kamu juga ciptaan Tuhan, kita semua ciptaan Tuhan. Aku sayang semua ciptaan Tuhan. Ada yang buka kamera. Sudah anak-anak tadi menyimak video, nak? Sudah, Bu. Kenapa Ibu ngajarnya Tatuam Asi tapi memberikan video tentang ciptaan Tuhan? Siapa yang bisa mencari hubungannya? Silakan. Siapa yang bisa? Apa? Nanti Ibu berikan nilai tambahan.
kalau masalah itu saya nggak tahu. Kan ye. Sudah? Nah, anak-anak, begini nih, kenapa Ibu memberikan video mengenai ciptaan Sang Hyang Widi? Tadi adalah intinya supaya kita paham bahwa ciptaan Sang Hyang Widi itu ada dua. Ciptaan Sang Hyang Widi itu ada dua. Ada makhluk hidup, ada Makhluk mati. benda mati. Ciptaan Sang Hyang Widi itu ada dua, ada makhluk hidup dan benda mati. Nah, untuk yang makhluk hidup, itu memiliki ciri-ciri, ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada memiliki jiwa, ya bernapas, ya betul. Ya, bernapas. Memiliki jiwa pertama, ya. Nah, memiliki jiwa. Memiliki jiwa ini artinya memiliki atman. Atman ada di dalam ciptaan Sang Hyang Widi. Atman yang ada dalam ciptaan Sang Hyang Widi ini menyebabkan manusia bisa bernafas, bisa tumbuh, bisa berkembang biak, mengalami proses lahir, hidup, dan mati, bergerak, memerlukan makan dan air. Nah, ini untuk di makhluk hidup anak-anak. Makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi ada berapa? 2. Makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi Tiga. Ya, ini pelajaran. Ini pelajaran anak kelas 1. Ini. Ini Ibu ulang sebentar. Ya. Nah, ini ada yang pertama ada Manusia. Ya. Kemudian ada Hewan. Kemudian selanjutnya ada Tumbuhan. Oke. Nah, ini anak-anak ya. Nah, ini anak-anak manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini ciptaan Sang Hyang Widi ada 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ciptaan Sang Hyang Widi yang paling sempurna adalah manusia. Manusia ini ciptaan Sang Hyang Widi yang paling sempurna, anak-anak ya. Nah, manusia inilah yang harus menyayangi, mencintai semua yang lainnya. Manusia inilah yang harus menjaga semua ciptaan dari Tuhan Sang Hyang Widi. Nah, ini anak-anak ya, di dalam tubuh manusia ada Tuhan, ada ininya. Ada apanya, anak? Ada atmannya. Ya, di dalam tubuh hewan ada atmannya. Kita sudah mempelajari Pancasila mengenai atman. Di dalam tubuh tumbuh-tumbuhan ada atman. Atman itu adalah percikan terkecil dari Sang Hyang Widi. Ya, percikan terkecil dari Sang Hyang Widi. Di mana atman itu sama. Yang masuk di tubuh manusia sama, yaitu percikan Sang Hyang Widi. Yang masuk di tumbuh-tumbuhan sama, yang masuk di hewan sama Sang Hyang Widi. Ya, sama itu nak. Cuma yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia memiliki nama yang berbeda dengan yang ada di hewan, ada di tumbuhan. Intinya semua sama. Jadi semuanya ada unsur Sang Hyang Widi yang menghidupkan. Yaitu yang disebut Atman, ya betul, Atman. Di mana sumber Atman disebut Parama Atman. Nggak kedengeran. Nah, anak-anak, sumber Atman itu adalah Sang Hyang Widi, di mana sama masuk ke dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Sehingga kita pada dasarnya sama. Anak-anak, itulah mengapa Ibu ajak anak-anak memahami Tatuam Asli, di mana konsep Tatuam Asli artinya adalah melihat semuanya sama dengan diri kita. Ya, karena sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Karena sama-sama di dalam diri kita terdapat Atman. Ya, Tuhan juga. Oke. Nah, sekarang mari kita pahami Tatuam Asli itu apa. Tatuam Asli adalah ajaran
Ajaran yang mengajarkan tentang kesusilaan yang tanpa batas, mengajar kita bahwa nah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama. Begitu benar. ya, bahwa kita sama dengan makhluk hidup lain seperti yang Ibu jelaskan tadi. Iya apa tidak? Ya. Anak-anak paham samanya karena apa? Kenapa kita sama? Karena sama-sama memiliki Atman. Nah, Fatwa masih kalau secara arti kata anak-anak ya, Ibu yang jelaskan. Kalau secara arti kata itu tatwa masih terdiri dari kata tat, tuam, dan asi. Tat itu artinya iya, tuam artinya kamu, asi artinya adalah. Itu nggak kedengeran. Asi adalah. Nah, Patah-patah, Bu. Satwa asing, mungkin didengar ada yang benar mendengarnya, ada yang tidak tergantung sinyal anak-anak. Nah, anak-anak, satwa masih artinya dia adalah kamu. Artinya kita sama dengan semua ciptaan Sang Widi yang merupakan makhluk hidup yang lain. Oleh karena itu kita harus bersifat ahimsa atau tidak menyakiti yang lainnya. Karena jika menyakiti yang lainnya sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Nah, di dalam Upanishad dijelaskan ini nak ya. Ada slokanya yang menyatakan di mana artinya di antara kepribadian yang kekal yang berkesadaran ada satu kepribadian yang menyediakan keperluan dari kepribadian yang lainnya. Orang bijaksana yang memuja kepribadian yang satu ini yang bertempat tinggal di alamnya yang rohani akan mampu mencapai kedamaian sejati. Sedangkan yang lain tidak memujanya tidak akan mencapai kedamaian. Nah, intinya anak-anak pada dasarnya semua makhluk hidup itu adalah bagian dari Tuhan, kan begitu ya? Hanya manusia yang memiliki hidup, memiliki kelebihan dari yang lain. Tetapi manusia itu belum sepenuhnya memiliki kesadaran tentang sifat-sifat Tuhan, anak-anak. Oleh karena itu kita harus perbanyak mempelajari tentang keagamaan, tentang hal-hal yang baik, tentang sifat-sifat yang baik, agar kita memiliki unsur-unsur ketuhanan, agar bangkit kembali kesadaran kita tentang hal-hal yang baik. Nah, ini anak-anak, Nah, Ibu tanya lagi. Kenapa terdapat berbagai macam manusia, jenis manusia anak-anak? Kenapa bervariasi? Kok ada yang... Halo, bagaimana anak-anak? Sudah kedengaran? Sudah kedengaran? Sudah, Bu. Ya, jangan yang lain jangan nge-mute nih. Nah, sekarang Ibu bagikan share lagi anak-anak. Anak-anak mohon kerjasamanya, tolong fokus, tolong tertib. Ini mencerminkan sikap anak-anak loh. Ini Ibu bagikan share lagi. Guru, kok ada tanda merah di atas, di sebelah kanan atas saya, Bu? Saya Ibu record, nah Ibu record ini Ibu record sebagai bahan laporan. Makanya Ibu minta anak-anak bersikap yang baik. Ini sebagai bahan laporan dari tadi udah wanti-wanti Ibu record. Oh, siap, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kembali lagi. Ibu anak-anak tadi sampaikan ada berbagai macam jenis manusia, sikap-sikap manusia itu tergantung daripada ini anak-anak ada unsur triguna-nya yaitu satwa, rajas, tamas. Kalau manusia yang bijaksana mampu mendengarkan ajaran guru dengan baik, anak yang bijaksana mampu mendengarkan ajaran guru dengan baik, berarti dia tergolong sifatnya satwa.
Hormat pada gurunya, mentaati aturan yang disampaikan dengan gurunya. Itu berarti dia tergolong satwa. Nah, ini ada contoh anak raja, sifat ambisi, egois. Kalau udah egois, dia tidak mau saya mau paling kelihatan, saya mau paling ini yang paling nomor 1. Nah, itu udah sifat egois, keakuannya tinggi. Kemudian sifat malas, misalnya nggak mau bantu orang tua, nggak mau ngapa-ngapain, tidur-tiduran aja main HP, Malas itu tergolong sifat tamas. Itu memiliki sifat tamas. Ini tergantung anak-anak, setiap orang memiliki unsur sifat ini. Jadi sekarang tergantung diri kita sendiri mau meningkatkan sifat apa yang tumbuh dalam diri kita. Yang mana mau anak-anak bangkitkan, mana mau anak-anak meningkatkan, itu dia. Karena kalau mau menjadi menumbuhkan satwa amasi yang baik, maka cukup dengan meningkatkan sikap ini satwa. Nah, sekarang ini kita tekankan tentang sifat satwa amasia, di mana ada penekanan bahwa Brahman Tuhan dan Atman. Brahman, Atman, Aikyam, bahwa semua makhluk ciptaan Sang Hyang Widi ini merupakan Brahman itu sendiri. Ini merupakan Tuhan itu sendiri. Jadi kita sama-sama menyayangi yang lain, berarti sama-sama menyayangi diri kita sendiri. Senantiasa mengasihi orang lain, berarti menyayangi makhluk lain, berarti juga kita menyayangi diri kita sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Pahamnya anak-anak, bisa dipahami ya anak-anak. Nah, penting sekali itu. Ini ajaran yang luar biasa pentingnya dalam kehidupan kita bermasyarakat tentunya. Bagi diri sendiri, bagi banyak orang, bagaimana nanti akan menciptakan kedamaian. Nah, selanjutnya ajaran Tattwa Amasi dalam Itihasa. Dalam Itihasa ini ada ajaran Tattwa Amasi. Itihasa itu adalah cerita-cerita kepahlawanan. Cerita-cerita kepahlawanan itu di dalam ajaran agama Hindu ada ini yang Ramayana. Ramayana ini ajaran yang menegakkan keadilan negara. Kemudian ada ini apa ini? Mahabharata. Meneladani tokoh-tokoh yang baik dalam ajaran Mahabharata. Seperti apa? Seperti Pandawa memiliki sifat-sifat yang baik, sayang kepada sesama, sudah mencerminkan sifat-sifat ini anak-anak ya, sifat-sifat yang mengajarkan tentang ajaran Tattwa Amasi. Kemudian ini, siapa ini tokoh ini? Duryodhana. Dari mana Duryodhana? Dia mau jadi raja semuanya kan? Dia mau menguasai semuanya. Dia tidak mau berbagi sama Pandawa. Pokoknya dia pengen dia yang nomor 1. Nah, ini jadinya peperangan juga karena ulahnya Duryodhana mencerminkan Duryodhana melakukan ajaran satwa. Nah, perlu manfaat kita mempelajari Tattwa Amasi adalah, kalau kita mau mempelajari Tattwa Amasi, nanti kita akan mendapatkan pahala yang baik, mendapatkan kebaikan, kedamaian, ketentraman, hatinya tentram, alamnya tentram. Bahkan ini anak juga perhatikan, mendapatkan kebaikan yang maha tinggi, sampai anaknya mendapatkan kebaikan, keturunannya, cucunya mendapatkan kebaikan juga. Ya, ini penting sekali untuk dipahami. Nah, latihannya, ayo, ada yang bisa menyebutkan bagaimana ini anak-anak, bagaimana
pelaksanaan taklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak yang bisa? Siapa yang berani coba bicara? Contohnya Membantu orang siapa? tua. Ya, Membantu orang bantu tua. orang tua, betul. Apa lagi? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Oh, boleh. Apa lagi? Menolong orang lain. Menolong orang lain. Ya. Ye. Betul. Tidak menindas. Tidak menyakiti alam juga. Ye. Menyayangi Menyakiti alam. perasaan orang lain. Saling menyayangi. Saling Ye. menyayangi. Tidak menyakiti perasaan orang lain. Ye. Nah, sekarang ibu akan ajak anak-anak menyimpulkan. Tapi sebelum menyimpulkan, ibu ajak anak-anak dulu melihat video. Selama pemutaran video, mohon didengarkan dan diperhatikan apa-apa yang ada di dalam videonya. Apa yang ada di dalam video, kemudian anak-anak bisa menyimpulkan. Wah, beh. 90-an. Wow. Ibu baru dikasih. Ya, lihat nih jamnya, baru dikasih. 8. Wah, air kurang. Kata-kata. Kata-kata. Dari yang sakit. Bagaimana anak-anak?
Swastiastu, anak-anak. Swastiastu. Ya. Tadi bisa diamati videonya, anak-anak. Bisa. Ya. Mohon tenang. Nah, anak-anak, videonya menceritakan tentang bagaimana seorang anak merasakan kesusahan anak lain yang tidak bisa belajar seperti biasanya karena dia tidak memiliki uang. Ini sama ini. Kemudian bentar dulu. Swastiastu, anak-anak. Swastiastu, Bu. Ya. Swastiastu, Bu. Swastiastu, Bu. Anak-anak tadi itu sudah Ibu jelaskan. Tadi dapat disimpulkan bahwa apa? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kita harus selalu membantu orang lain yang kesusahan. Iya, siapa tadi bicara itu ya? Mani ya. Ya, nah kita harus membantu orang lain yang dalam kesusahan. Benar sekali kalau kita memiliki uang lebih, kita bisa berbagi dengan temannya yang mungkin mengalami kesusahan, itu bagus sekali. Dia memiliki rasa, dia mampu merasakan apa yang dirasakan temannya. Itulah anak-anak. Kita berproklamasi kalau semua orang bisa memiliki rasa yang baik, maka dunia akan bagaimana, nak? Damai dan tentram. Semua akan damai dan semua akan damai dan tentram. Anak-anak ini semuanya, intinya pembelajaran aklamasi ini adalah mengajarkan supaya anak-anak paham bahwa makhluk hidup yang ada di alam ini semuanya adalah ciptaan Sang Yang Widi yang ada unsur Sang Yang Widinya berupa Atma. Oleh karena itu kita semua adalah sama. Jadi kita harus menyayangi sesama dan menyadari bahwa ajaran Tatwamasi ini sangat penting bagi perdamaian. Wow. Ya, anak, mari sekarang kita berdoa sebelum menutup pelajaran. Tangannya di dada ya, semua tangannya di dada. Semua tangannya di dada. Tunggu, Bu, tunggu. Bisa dibuka videonya, kita berdoa. Udah. Ini video Ibu tidak bisa terbuka ini. Nggak bisa, Pak. Anak-anak, tangannya di dada. Om Dewa Sumo Paramo Agintya Ya Nama Sudama Swaha. Om Santi. Terima kasih banyak anak-anak yang bergabung. Guru saya ingin bertanya, Bu. Napi silakan. Bu Guru, di rumah apa di sekolah itu, Bu? Di rumah Ibu, nak. Oh, tak kira ini sekolah.